Oke, baik. Izin untuk menjelaskan mungkin singkat ya. Banyak. Oke, baik kita mulai terkait dengan Simpakin. Ini merupakan seperti judul Sistem Informasi Manajemen Penyesuaian Angka Kredit Integrasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pak terakhirnya masih konvensional, nah itu untuk saat ini tidak berlaku ya Bapak Ibu terkait dengan nantinya akan diterapkannya pak konversi. Nah, di mana pak konversi ini tidak bisa membaca formula dari pak konvensional, di mana harus dijembatani oleh apa, yaitu oleh format pak integrasi. Maka dari itu dari sosialisasi kemarin adalah fokus untuk bagaimana dari pejabat di daerah, di pejabat fungsional itu yang masih mempunyai pak yang konvensional itu disesuaikan dulu di pak integrasi seperti itu, sehingga nantinya bisa disesuaikan ke pak konversi seperti itu, karena pak konversi itu sudah mulai berlaku dari 1 Januari 2023 seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jelasnya ini saya itu. Nah, terkait penyesuaian pak ini sebetulnya ada dua sistem, yaitu dari disepakati dan dari Simpakin. Nah, untuk sasaran yang mana adalah pejabat fungsional guru dan pejabat fungsional pengawas sekolah yang memiliki pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan pangkat pembina golongan 4A itu nanti larinya ke disepakati PKN. Itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti untuk golongan tersebut bisa langsung mengakses disepakati https disepakati.pkn.go.id. Nah, untuk Bapak Ibu yang golongannya yaitu untuk pengawas itu dari 4B ke atas, itu nanti kita langsung menggunakan aplikasi Simpakin. Nah, baik itu disepakati maupun Simpakin itu sebetulnya sama, yaitu tujuannya untuk penyesuaian ke pak integrasi seperti itu. Nah, nanti untuk persyaratan di Simpakin ini seperti yang dijelaskan oleh Bu Ulfa, nanti juga Bapak Ibu diminta untuk menguploadkan fakta integritas, di mana nanti formatnya sudah disediakan oleh sistem dan Bapak Ibu tinggal nanti menempelkan materi dan tanda tangan saja. Seperti itu. Lalu tidak ketinggalan Bapak Ibu wajib untuk mengunggah fakta integritas yang sudah ditandatangani di atas yang sudah ditandatangani atau dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang menetapkan pak tersebut. Nah, Bapak Ibu nanti silakan siapkan dulu dari sekarang dokumen-dokumen yang terkait itu. Untuk dokumen fakta integritas nanti dari sistem. Namun terkait dengan dokumen dokumen pak terakhirnya. Nah, Bapak Ibu perlu cari dokumen tersebut, jangan sampai tidak ada. Baik. Untuk Simpakin ini nanti dapat diakses melalui gtk.kemdikbud.go.id /pak integrasi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengaksesnya di situ ya, Pak. Baik itu nanti dari pengawas maupun guru, lalu pamong dan pendidik itu di situ sesuai dengan sasaran yang ada di Simpakin ini. Oke. Lalu selanjutnya nanti Bapak Ibu akan untuk login akan diarahkan untuk mengisi username dan password
Nah, username dan password. Nanti Bapak Ibu mengisikan NIP, lalu untuk passwordnya adalah tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini formatnya tahun, bulan, tanggal. Nah, namun Bapak Ibu tentunya mungkin sebagian sudah tahu ya, bahwa NIP itu juga bagian-bagiannya adalah merupakan tanggal lahir Bapak Ibu. Jadi cukup ambil 8 digit pertama dari NIP, dari depan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya terkait itu. Nanti Bapak Ibu masuk saja menggunakan itu. Jadi di sistem ini Bapak Ibu tidak perlu mencari tombol daftar. Karena apa? Karena kita langsung terhubung dengan BKN. Jadi kami memvalidasi inputan Bapak Ibu apakah sesuai dengan data yang ada di BKN atau tidak. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu mengisi dengan benar, seperti itu. Dan tentunya nanti sasaran kita itu sesuai dengan persyaratan yang di depan tadi, yaitu hanya golongan tertentu yang bisa masuk. Sedang nanti jika golongan yang masuknya harusnya disepakati BKN itu tidak bisa masuk ke Simpakin ini. Nah, mohon dimengerti terkait itu. Baik, setelah Bapak Ibu nanti login, Bapak Ibu nanti akan diarahkan pada menu ini. Nah, menu ini nanti form ini isinya adalah NIP dan jabatan fungsional. Untuk NIP ini sudah otomatis ketika kita login, kita akan langsung terbaca NIP kita berapa. Lalu jabatan fungsionalnya tinggal memilih saja apakah guru atau pengawas atau pamong belajar ataupun penilai. Nah, dalam hal ini untuk saat ini berarti kan karena audionya pengawas sekolah, silakan pilih pengawas sekolah, seperti itu. Kemudian setelah dipilih, lanjut, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman profil. Nah, halaman profil ini Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan bahwa apa yang ada di halaman profil ini, Bapak Ibu harus pastikan bahwa informasi yang ada itu adalah benar dan sesuai dengan data yang ada. Karena apa? Karena data kami itu bukan data yang dibuat oleh sistem sendiri, namun ketergantungan dengan data BKN. Nah, jika ada informasi yang salah di data kami terkait dengan profil, itu bukan dari sistem Simpakin, namun dari sistem BKN. Silakan Bapak Ibu mengupdate dulu terkait dengan kesalahan-kesalahan yang ada di profil. Misal golongannya tidak sesuai, kurang update. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan dulu, karena nanti yang dibaca oleh Simpakin itu nanti adalah golongan yang dari BKN, seperti itu. Jadi Bapak Ibu wajib untuk mengupdate informasi-informasi yang ada di profil ini, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengecek kesesuaiannya seperti tempat, tanggal lahir, nomor induk pegawai, lalu jabatan, TMT-nya, begitu juga golongan dan TMT-nya. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengklik tombol isi pengajuan PAK sebagai pengawas. Karena tidak ada tombol selain tombol logout, hanya tombol ini saja. Jadi harusnya Bapak Ibu bisa paham cara penggunaannya. Klik untuk melakukan pengajuan penyesuaian PAK. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah klik tombol penyesuaian PAK, akan diarahkan untuk memilih jenis PAK terakhir Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3, yaitu ada PAK pengawas sekolah sesuai format Permenpan RB nomor 21 tahun 2010. Nah, Bapak Ibu silakan menyesuaikan jenis PAK tersebut. Apakah PAK-nya nomor 21 tahun 2010 atau yang kedua yaitu masih dalam bentuk HPAK. Jadi
masih dalam bentuk hasil penilaian ya, belum penetapan. Nah ini Bapak Ibu juga sesuaikan. Jika masih dalam bentuk hapak ya silahkan pilih hapak gitu. Lalu yang terakhir, pengawas sekolah dengan pak terakhir masih sebagai guru. Nah ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berpindah dari guru ke pengawas, sedang pak terakhirnya itu masih guru, nah Bapak Ibu silakan pilih ini. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengisian sesuai dengan pak terakhir sebagai guru, gitu. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, di sini ada 3 jenis, yaitu ada pak pengawas sesuai format Permenpan RB nomor 21 tahun 2010, yaitu yang kedua adalah hasil penilaian angka kredit atau HAPAK. Nah, yang masih berupa HAPAK bisa klik HAPAK. Lalu kemudian ada pengawas sekolah dengan pak terakhir masih sebagai guru. Nah, ini untuk pak yang Bapak Ibu yang dari peralihan guru, untuk pak terakhirnya itu nanti bisa memilih ini jika pak terakhirnya masih guru, seperti itu. Selanjutnya kita coba pilih satu persatu jenis pak. Bagaimana sih pengisinya? Nah, kita nanti coba kita lihat apa yang ada di dalamnya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, yaitu sesuai hapak terakhir. Lalu, nah, Bapak Ibu sekalian, baik itu pak nomor 21 tahun 2010 maupun hapak, itu nanti untuk form itu ada persamaan pada identitas perorangan. Ketika nanti klik salah satu jenis pak, itu nanti akan muncul form seperti ini. Form ini itu akan sama di setiap jenis paknya. Jadi tidak perlu tidak perlu mengulangi penginputan jika sudah menginput pada simpak sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan untuk mengisi nomor pak terakhir. Nah, untuk identitas yang di atasnya itu kami ambil langsung dari BKN Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi karena langsung kami ambil dari BKN. Kemudian yang poin nomor 4, nomor pak terakhir, silakan isi sesuai nomor pak terakhir Bapak Ibu. Nah, nomornya nanti diisi. Lalu yang kelima yaitu ada nomor seri karpet. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi untuk seri karpetnya. Lalu ada masa penilaian. Masa penilaian Bapak Ibu silakan mengisi sesuai pak terakhirnya Bapak Ibu. Nah, isi dulu sesuai pak terakhirnya Bapak Ibu, kan tercantum tuh masa penilaian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini Bapak Ibu silakan menyesuaikan untuk masa penilaian. Kemudian ada pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya. Ini ada jenjang dan jurusan. Untuk jenjangnya otomatis terisi dan jurusannya begitu juga. Kemudian untuk pangkat, golongan, ini kita juga ambil dari BKN, yaitu pembina tingkat 1, 4B. Nah, ini nanti kami ambil langsung dari BKN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginputkannya, karena ditakutkan kalau menginputkan secara mandiri nanti bisa terjadi kesalahan sehingga akan mempersulit. Kemudian ada jabatan dan TMT-nya. Ini juga otomatis diambil dari BKN. Begitu juga masa kerja golongan, ini kami ambil baik lama maupun baru. Untuk baru ini kami menghitungnya secara sistem berdasarkan TMT golongan terakhirnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah mengisi form penilaian, Bapak Ibu bisa
setelah mengisi form identitas, Bapak Ibu bisa melanjutkan mengisi yang di bawahnya, yaitu bagian jenis pengawas, yaitu ada jenis pengawasnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih jenis pengawasnya, apakah pengawas satuan pendidikan atau apa, itu nanti bisa dipilih di situ. Lalu tugas pengawas. Nah, ini Bapak Ibu, setiap isian jenis atau tugas pengawas ini kami ambil dari Dapodik. Namun, jika kosong, silakan Bapak Ibu wajib isi ya, Bapak Ibu. Jangan dibiarkan kosong. Seperti itu. Kemudian ada nama unit kerja. Nama unit kerja ini kami langsung ambil dari BKN. Jadi tidak perlu menginputkan kembali. Kemudian ada nama jalan, nama provinsi, kabupaten, kota, lalu kecamatan. Ini isi sesuai alamat unit kerja masing-masing. Seperti itu. Lalu kemudian ada alamat email. Nah, alamat email ini silakan Bapak Ibu isi. Kemudian ada juga nomor WhatsApp aktif. Nomor WhatsApp aktif ini Bapak Ibu pastikan ya bahwa nomor yang di-input itu adalah nomor yang aktif ya Bapak Ibu, sehingga nanti ketika ada notifikasi dari verifikator atau dari sistem itu nanti dapat terinfokan dan sampai pada jabatan fungsional sasarannya, seperti itu. Karena jika nanti menginputkan yang asal-asalan, takutnya nanti jika ada sesuatu atau butuh konfirmasi atau apa, nanti tidak tersampaikan, seperti itu. Nah, begitu untuk isian form identitas. Kemudian lanjut di bawah ya. Nah, lanjut di bawah nanti ada isian form angka kredit pak terakhir pengawas. Nah, ini adalah kalau jenisnya nomor 21 tahun 2010. Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 adalah formatnya seperti ini. Di mana nanti Bapak Ibu silakan mengisi sesuai dokumen yang di-upload. Nah, dokumen yang di-upload nanti Bapak Ibu tinggal samakan saja, seperti pendidikan sekolah berapa, lanjut barunya berapa, nanti otomatis akan terakumulasi. Kemudian ada pelatihan prajabatan atau tidak, lama barunya berapa, jika tidak ada ya kosong saja. Kemudian ada proses pembelajaran dan barunya berapa, lalu ada proses bimbingan, lalu ada tugas lain, kemudian ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Silakan Bapak Ibu isi. Kemudian ada ijazah yang tidak sesuai, kemudian ada tugas kepengawasan, lalu ada memperoleh penghargaan. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Kemudian nanti otomatis akan terakumulasi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini format jika Bapak Ibu masih dalam bentuk HAPAK atau hasil penilaian angka kredit, belum penetapan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menginputannya di jenis HAPAK ini. Jenis HAPAK ini nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan terkait dengan pendidikan sekolah, diklat fungsional calon pengawasan, lalu diklat fungsional pengawasan, lalu pengawasan akademik dan manajerial, kemudian ada pengembangan profesi, setelah itu ada unsur penunjang, lalu ada ijazah yang tidak sesuai, pendukung tugas pengawasan, ada memperoleh penghargaan. Isi sesuai angka kredit yang ada di HAPAK, Bapak Ibu. Nah, kemudian format yang terakhir. Nah, tadi kan kita ada 3 format ya. Yang terakhir adalah
bagaimana jika pengawas tersebut peralihan dari guru? Nah, nanti form yang diisi adalah form berikut, yaitu pengawas sekolah dengan pak terakhirnya adalah sebagai guru, di mana hanya satu inputan saja yang Bapak Ibu isi terkait dengan angka kredit ya, bukan terkait identitas. Identitas tetap diisi seperti yang sebelumnya. Jadi untuk untuk form angka kreditnya Bapak Ibu cukup mengisikan unsur utamanya saja. Unsur utamanya saja nanti otomatis terjumlah atau terakumulasi tiap poin. Jadi nanti langsung ditarik ke jumlah unsur utama dan unsur penunjangnya. Jadi cukup inputkan satu saja. Jadi Bapak Ibu nanti dari pak terakhirnya guru itu ambil total yang paling bawah itu, lalu diletakkan pada unsur utama lama. Seperti itu. Itu untuk mengisi unsur utama lama pada form angka kredit yang pak terakhirnya sebagai guru. Seperti itu. Nah, kemudian yang setelah kita mengisi angka kredit, di bawahnya itu ada lampiran file. Lampiran filenya apa saja? Ada 2 file Bapak Ibu. Yang pertama ada lampiran pak terakhirnya. Lampiran pak terakhir berarti Bapak Ibu jika masih hapak, ya hapaknya yang dilampirkan. Kemudian jika pak nomor 21 tahun 2010, ya pak tersebut yang diuploadkan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu jangan difoto ya Bapak Ibu untuk dokumennya, tapi di-scan. Karena apa? Nanti jika ada verifikasi bisa dikomparasi antara inputan dengan dokumen yang diupload. Karena apa? Karena kalau hanya foto, Bapak Ibu nanti dari verifikator akan kesulitan untuk memverifikasinya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu wajib untuk di-scan sehingga nanti dapat terbaca. Karena kalau di-scan nanti lebih mudah terbaca oleh verifikator, seperti itu. Dan wajib PDF ya Bapak Ibu. Kemudian ada size maksimalnya. Size maksimalnya jangan gede-gede, jadi maksimal kita batasi 2 MB. Karena apa? Sasaran kita kan banyak ya Bapak Ibu untuk menjaga agar server tidak penuh. Jadi Bapak Ibu monggo silakan disesuaikan ukuran PDF-nya, jangan sampai lebih dari 2 MB. Seperti itu. Itu untuk lampiran pak terakhirnya. Lalu yang kedua ada upload fakta integritas. Nah, Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu unduh untuk fakta integritasnya. Di sistem sudah menyediakan link fakta integritasnya. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja. Nanti setelah di-download, kemudian langsung saja di-print lalu ditandatangani ditempel materai, ditandatangani lalu di-scan. Nah, nanti tapi juga di-scan ya Bapak Ibu, jangan di-foto. Nah, nanti untuk maksimalnya itu 2 MB juga. Jadi sudah di-upload kedua dokumen tersebut. Nanti yang terakhir cross check lagi Bapak Ibu, misal jika ada yang salah atau apa, jangan disubmit dulu. Nah, Bapak Ibu optimalkan waktu yang tersisa untuk mengecek kembali kesesuaian inputannya, sehingga nanti ketika sudah sampai di verifikator datanya sudah tidak bermasalah. Nah, sehingga nanti proses penyesuaian lebih cepat dan lebih tepat waktu, seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu terkait fakta integritasnya nanti tinggal diunduh template aja ya Bapak Ibu.
Nah, terus setelah Bapak Ibu nanti mengisi, kemudian ini saya bisa tinggalkan dulu nggak? Ternyata ada dokumen yang hilang atau ada dokumen yang belum diupload seperti pak terakhirnya masih dicari. Nah, ya Bapak Ibu untuk dokumennya silakan dicari dulu. Nah, nanti bisa di logout aja, nanti otomatis sistem tetap menyimpan. Jadi untuk isian Bapak Ibu yang tadi sudah diisi masih tersimpan di dalam sistem tanpa perlu menginputkan lagi. Jika ingin menginputkan lagi, meneruskan draftnya, nah Bapak Ibu bisa klik ubah data atau jika ingin membatalkan atau memilih jenis pak baru, Bapak Ibu bisa klik batalkan. Klik batalkan nanti tampilannya, jika klik batalkan ya, nanti tampilannya akan seperti ini kembali. Jadi seperti baru, jadi seperti belum ada pengajuan. Sampai kapan bisa dibatalkan? Sampai belum diperiksa oleh verifikator. Nah, begitu. Belum diperiksa ya, bukan ketika masih pengisian. Kalau masih pengisian, Bapak Ibu masih bisa untuk merubah. Tapi kalau sudah submit dan diperiksa oleh verifikator, ini tidak bisa diubah karena nanti ketika verifikator mengecek sedangkan Bapak Ibu merubah data, otomatis tidak sinkron. Nah, maka dari itu nanti dari sistem akan mencegat edit data ketika diverifikasi oleh verifikator, seperti itu. Nah, mungkin itu, terima kasih terkait dengan sistem penyesuaian angka kredit integrasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengaksesnya. Kapan bisa mengaksesnya? Yaitu kami serempak semua jabatan fungsional kami buka pada tanggal 9 Oktober. Nah, siap-siap ya Bapak Ibu, silakan siapkan untuk dokumen, isian, dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu, terkait dengan aplikasi Sipakin.